akan kita ikuti Smart Parenting and Creative Learning bersama Sutanto Windura, Brain Coach Leader. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kali ini saya William Darmawan hadir menjumpai malam hari Anda dalam Smart Parenting and Creative Learning. Gimana kabar Anda di malam hari ini yang mendengarkan kami di 6 kota, di Jakarta, Pekanbaru, Makassar, Manado, Banjarmasin, dan Balikpapan. Dimanapun Anda berada, kita sedang mendengarkan Smart Parenting and Creative Learning. Kadang-kadang kita suka lupa akan sesuatu, atau kadang-kadang kita sedang mencari ide, tapi otak kita seperti buntu, Smart Listeners. Nah, pada kesempatan malam hari ini, kita akan membahas topik How to Find Your Aha Moment bersama dengan Mr. Brain Sutanto Windura. Selamat malam, Pak Tanto. Selamat malam, Mas William. Selamat malam, Smart Listener yang genius dan kreatif. Gimana kabarnya, Pak Tanto? Baik, ya semoga Mas William juga demikian. Semua smart listener, seluruh keluarga juga dalam keadaan sehat dan genius. Ya. Baik, dan malam hari ini Smart Listener, untuk Anda semua yang ingin bergabung, silakan Anda bisa ke YouTube channel Smart FM, karena kami juga sedang live streaming di sana. Topik kita adalah How to Find Your Aha Moment bersama dengan Bapak Sutanto Windura. Pak Tanto, kenapa topik ini diangkat? Ya, karena semua pembelajar butuh untuk kreatif, ya. Itu yang pertama. Jadi nggak cuma yang butuh kreativitas itu yang setiap hari berhubungan dengan problem solving, misalkan yang staff, karyawan yang ada di dunia kerja, tapi juga pelajar juga sama, mahasiswa juga sama, ya. Dalam kegiatan sehari-hari dia menemui namanya problem solving, lalu juga dalam setiap kegiatan apapun itu selalu berhubungan dengan permasalahan di mana pemecahannya harus sangat kreatif. Nah, bicara tentang kreativitas, banyak yang berpendapat, Smart Listener, bahwa itu adalah sesuatu yang take it for granted atau sesuatu yang kita dilahirkan saja, ya, sesuatu yang kita terima apa adanya. Yang saya memang lahir nggak terlalu kreatif, nggak seperti dia, nggak seperti temennya, dan sebagainya. Padahal tidak demikian. Kreativitas adalah sesuatu yang bisa dibentuk, bisa dipelajari, bisa diajarkan, bisa ditrainingkan. Ya. Bahkan setiap orang terlahir jenius, setiap orang terlahir kreatif. Nah, jadi kreativitasnya kalau saya sebut terlahir atau terbentuk, dua-duanya. Ya. Terlahir kita sudah kreatif, lalu terbentuk bisa diajarkan, bisa ditingkatkan, bisa dipelajari, bisa diajarkan, bisa ditrainingkan. Nah, sumber kreativitas yang tidak terbatas adalah sebenarnya otak kita sendiri. Nah, tinggal bagaimana cara kita menggunakan otak kita, bagaimana putra-putri kita, siswa-siswi, mahasiswa menggunakan otaknya untuk bisa berpikir kreatif, lalu menggunakan kreativitasnya untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang luar biasa, yang pemikiran yang bisa diimplementasikan, yang inovasi. Ya. Nah, hari ini dalam konteks Smart Creative Learning, kita akan sampaikan, jangan sampai orang tua tidak tahu, apalagi untuk orang tua yang anak-anaknya masih dalam jangkauan orang tua, ya. SD, SMP, SMA, orang tua perlu tahu, anak mulai perlu tahu kreativitasnya yang terbaik, the best itu seperti apa. Sebab setiap orang terlahir unik. Betul. Keunikan cara belajarnya, keunikan kepribadiannya, keunikan otak kiri kanannya, dan keunikan kecerdasannya, dan keunikan mengeluarkan kreativitas yang terbaik. Nah, ini akan kita singgung hari ini, how to find your your aha moment, gitu ya. Ya, gitu. Berarti ada caranya atau juga ilmu yang bisa dipelajari di malam hari ini yang merupakan sebuah keterampilan yang harusnya juga dikuasai oleh orang tua dan akhirnya diturunkan kepada putra-putri Anda, Smart Listener. Diajarkan,
forward. Di forward gitu ya. Ya, Apalagi kecuali anak-anaknya mendengarkan talk show kita ini ya. betul. Ada cara-caranya yang bisa dipelajari karena aha moment ini atau mungkin tiba-tiba dapat ide atau yang biasanya otak kita ini buntu banget gitu ya, nggak bisa mikir sementara banyak hal yang harus dikerjakan gitu ya. Itu butuh semacam latihan supaya ya tadi mudah untuk kita mendapatkan aha moment itu. Nah, Pak Tanto, ketika pikiran kita buntu gitu ya, atau mungkin stuck, itu apa sih Pak yang terjadi sebetulnya? Oke, sebenarnya otak itu sumber kreativitas yang tidak terbatas. Ya, jadi kenapa kok otak kita ini sumber informasi yang kreativitas yang tidak terbatas? Sebab apapun yang pernah kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita baui, kita sentuh melalui kelima panca indera kita, itu direkam dan tidak pernah hilang dalam ingatan kita dan tersimpan dalam ingatan jangka panjang. Dan hebatnya lagi, semua ingatan itu akan berasosiasi dan melahirkan suatu informasi baru. Ya, dalam bidang memori yang sangat besar, yaitu di subconscious mind atau di pikiran bawah sadar kita. Ya, contoh pikiran bawah sadar kita itu aktif saat kita sedang tidur, saat kita bermimpi. Mimpi kita itu sesuatu yang seringnya tidak pernah kita alami. Ya, kalau kita ini hanya bisa mengeluarkan apa yang kita masukkan, ya berarti mimpi kita itu adalah recall dari apa yang pernah kita masukkan. Padahal kan lebih dari itu. Imajinasi kita, apapun, tiba-tiba kita ketemu dengan Donald Trump gitu ya. Ketemu dengan Elon Musk gitu. Nah, itu kan sesuatu yang kemudian dia bertumbuh berasosiasi sendiri. Nah, itulah bidang kreativitas. Jadi, kreativitas ini adalah masalah bagaimana kita memanen ide-ide kita dari otak, memanen dari otak kita. Nah, tinggal permasalahannya, how to memanen itu. Nah, ini akan kita bahas hari ini, memanen sesuai dengan keunikan kreativitas setiap orang, setiap anak masing-masing. Oke, memanen atau istilahnya mengunduh gitu ya Pak ya? Iyalah. Baik. Anda semua silakan, Anda bisa ke YouTube channel Smart FM karena kami juga sedang live streaming di sana. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the
Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Dan topik kita di malam hari ini adalah How to Find Your Aha Moments bersama dengan Mr. Brain, Bapak Sutanto Windura. Dan kita lanjutkan diskusi pada malam hari ini. Nah, artinya apa yang kita lakukan itu semacam investasi atau semacam hal yang akhirnya membuat otak kita itu terlatih atau secara otomatis lebih tepatnya ketika kita mengalami kebutuhan ide atau butuh ide-ide cemerlang, akhirnya ketemulah aha moment tadi. Nah, melatihnya itu gimana Pak Tanto? Oke, ini tepatnya mungkin bukan melatih, walaupun kreativitas bisa dilatih, tetapi setiap orang, setiap individu yang berbeda, setiap individu yang unik, tahu caranya mengeluarkan kreativitas saya supaya dapat ahanya. Cara saya mengeluarkan aha saya akan beda dengan Mas William, akan beda dengan smart listener yang lain, karena otak kita berbeda, karena setiap otak adalah unik. Barangkali akan berbeda, begitu. Nah, nanti saya akan menunjukkan bahwa setiap smart listener, termasuk putra-putrinya, kalau Anda adalah orang tua, guru, dan sebagainya, bisa menemukan sendiri dalam kondisi apa dan bagaimana caranya mengeluarkan kreativitas yang terbaik supaya ide-ide brilian aha muncul, begitu ya. Nah, itu satu sisi. Nah, sedangkan untuk melatih kreativitas terus-menerus supaya yang keluar itu makin idenya tidak terbatas, semakin berkualitas dan sebagainya, tentu ada caranya sendiri tentang creative thinking skill, gitu ya. Nah, ini yang gampangnya aha dulu, gitu. Contoh paling gampang nanti akan saya tanyakan. Kalau Mas William, paling sering tiba-tiba dapat aha waktu sendiri atau pas ada sparring partner atau teman-teman lagi kumpul-kumpul? Kebanyakan kadang-kadang kalau saya lebih sendiri sih Pak, pas lagi itu sendiri. Itu salah satu yang akan kita bahas ya, paham ya maksudnya ya? Oke, ya. Ini kita kalau langsung seperti apa nih Pak? Kita masuk ke tips yang pertama. Oke, jadi ini mungkin saya kelompokkan ada dua. Yang pertama adalah suatu kebiasaan yang orang tua perlu tahu untuk dirinya, atau yang orang tua perlu tahu untuk putra-putrinya masing-masing, mungkin juga melalui tanya jawab dengan masing-masing putra-putrinya. Di saat apa mereka akan sering dapat aha, dan itu akan nanti dibuat suatu polanya yang gampang ya. Itu contoh yang paling gampang. Nah, tentu kalau seorang guru, dosen mengenali siswa-siswi dan mahasiswanya mungkin susah ya, karena kan ketemunya tidak intens. Mungkin siswanya banyak, nggak mungkin sampai sedetail itu tanyanya ya. Prinsipnya bisa saja dengan siapapun ya. Seorang ibu yang mendengarkan talk show kita nanya ke pasangannya, kemudian pasangannya jadi tahu ya, atau dengan putra-putrinya tentu saja ya. Itu yang pertama tentang kebiasaan. Yang kedua adalah berdasarkan, jadi keunikan bagaimana dia mengeluarkan kreativitasnya tergantung pada keunikan kecerdasannya. Kecerdasan yang saya maksud adalah kecerdasan dominan yang dimiliki oleh individu tersebut. Dalam hal ini kita mengambil suatu pendekatan multiple intelligences dari Profesor Howard Gardner, yaitu 8 kecerdasan majemuk, 8 macam. Setiap orang pasti punya 8-8-nya, tetapi pasti ada 1, 2, 3 yang dominan. Nah, begitu kita mengenali yang 1, 2, 3 itu, nah itulah, dengan cara itulah cenderung kita bisa mengeluarkan kreativitas kita yang terbaik, begitu ya. Yuk kita mulai dengan yang kebiasaan-kebiasaan dulu, yang simple-simple dulu ya. Oke, kebiasaannya seperti apa Pak Tanto? Oke, nah tentunya smart listener kalau ada satu pengalaman mau share, oh anak saya itu kreatif kalau begini, silahkan ya. Dari situ mungkin akan ada benang merahnya. Oh, berarti anak ibu kebiasaannya seperti ini dan keunikan kecerdasan seperti ini. Biasanya klop, gitu ya. Nah, jadi akibat dan sebabnya bisa kita jodohkan langsung. Baik, kalau begitu tipsnya seperti apa Pak Tanto? Yang pertama, kita sekarang suatu yang pertama yaitu tentang kebiasaan-kebiasaan, suatu evaluasi, kontemplasi diri sendiri, atau Anda lakukan tanya jawab dengan anak Anda, dengan pasangan Anda, dengan orang tua Anda, dengan siapapun, dengan teman Anda juga boleh ya. Kebiasaan yang pertama paling gampang ya,
kadang kita tahu kalau ditanya, tapi tidak aware. Yaitu yang pertama tadi. Anda dalam kondisi paling sering kreatif dapat ide-ide brilian, saat sendiri atau saat lagi bersama orang lain. Gitu ya. Nah, itu pertanyaan paling gampang. Mas William tadi bisa langsung jawab, tapi sebenarnya tidak aware. Tidak aware itu maksudnya pas Mas William lagi buntu dan butuh terobosan kreativitas, Mas William lupa untuk menyendiri dan tetap berpikir di depan teman-teman. Ya, tidak bisa kalau memang tadi jawabannya adalah lebih sering sendiri. Betul ya? Maksud saya paham ya? Sekarang jadi tahu dan sengaja dikondisikan kalau saya ini lagi butuh kreativitas yang original atau yang luar biasa, saya perlu menyendiri. Misalkan seperti itu maksudnya. Ya, nah, jadi tanyakan pada diri sendiri untuk Anda maupun untuk anak Anda dan semuanya, lebih sering sendiri atau saat bersama orang lain. Itu pertanyaan pertama. Jadi ini lebih ke checklist pertanyaan-pertanyaan. Ya. Oke. Lalu yang kedua, kalau Anda lebih sering dapat aha saat bersama orang lain, apakah Anda lebih sering bersama keluarga Anda, orang-orang dekat Anda, teman-teman Anda, atau dengan orang-orang sekantor, kalau ada orang yang bekerja, staff ya. Jadi ini kan umum ya. Nah, kalau untuk anak tentu ditanya, kamu lagi sama adik kakak, keluarga, atau justru sama teman-teman. Pas kamu sering dapat aha-nya, ide-ide. Aha apapun, tidak harus berhubungan dengan pelajaran sekolah, tapi ide untuk main, ide untuk naik level main games, atau ide untuk menggarap tugas dari sekolah dan lain sebagainya, ya itu. Ya. Itu pertanyaan kedua. Oke, dulu ya, kenali diri sendiri, kebiasaan-kebiasaan apa yang mungkin bisa ada identifikasi, apakah ketika lagi sendiri atau lagi rame-rame Anda bisa menemukan ide. Kalau sudah tahu, berarti ketika Anda mengalami kebuntuan ide, Anda bisa, ya tadi, oke, saya saatnya sendiri dulu nih, lepas dari gadget dulu, atau mungkin bagaimana kalau misalnya rame-rame gitu, itu juga bisa ya Pak? Iya, tergantung masing-masing. Oke. Tips yang kedua apa Pak Tanto? Atau kebiasaan yang masih kebiasaan ya. Jadi tadi yang pertama sendiri atau sama orang lain. Terus kedua sama orang lain ini siapa? Ya, orang terdekat, teman keluarga, atau justru teman pekerja, sekerja, atau teman yang satu komunitas begitu ya. Lalu yang ketiga, Anda sering dapat aha momen saat diam atau sedang bergerak. Mungkin Mas William sendiri sebagai contoh. Kalau saya pas bergerak Pak, misalnya lagi olahraga gitu, itu kadang-kadang muncul ide kayak gitu. Iya, nah tiap orang bisa beda-beda. Ada yang pas diem, ngelamun, baca buku, lagi santai, cenderung diem ya. Atau sedang bergerak, lagi naik tangga, lagi treadmill, lagi lari. Saya juga yang sedang bergerak. Terutama anehnya saya sampai membuat suatu pola saat saya lagi keramas. Itu suka sekali dapat ide-ide luar biasa. Mungkin sambil kepalanya dipijet, enak, rileks gitu ya. Karena rileks ini kan gelombang otak tuh akan turun ke gelombang alfa, gelombang yang paling kreatif. Archimedes tuh Eureka, itu saat gelombang alfa, dia lagi berendam. Nah, saya keramas ya, agak mirip-mirip lah antara berendam sama keramas gitu ya. Sambil dipijit sendiri, tangan bergerak, harus menggosok kulit kepala, itu sering sekali muncul gitu ya. Nah, silahkan tanyakan pada diri sendiri, pada anak Anda, pada pasangan Anda, orang tua Anda, dan siapapun pertanyaan ketiga ini gitu ya. Barangkali menjadi suatu ciri khas gitu. Oke, kalau jadi ciri khas berarti Anda bisa menentukan nih, misalnya kalau lagi butuh ide gitu ya, ya mungkin Anda bisa olahraga atau bergerak. Nah, kalau udah dapat ide nih Pak, ketika diam atau bergerak, berarti ide tersebut harus dicatat dong Pak? Terserah, mau dicatat, ditulis, apapun, pokoknya idenya udah keluar dulu ya. Resiko sendiri kalau lupa, kalau males nyatet atau males voice note gitu ya. Tapi
Justru maksudnya ini adalah Anda jadi tahu, oh iya, aku ini kalau diingat-ingat pas lagi keramas banyak ide gitu ya. Ya sudah lah, hari ini mesti nggak keramas, saya sengaja keramas dari gitu loh. Maksudnya dikondisikan begitu. Saya banyak ide kalau lagi sendiri, kalau gitu waktu saya pengen dapat terobosan kreativitas, saya menyingkir dulu dari teman-teman deh. Saya kepingin nyantai, mungkin baca buku, menyendiri di lantai atas di study room. Nah, mungkin akan muncul gitu ya, dikondisikan sendiri sesuai dengan keunikan masing-masing individu. Oke, baik. Untuk Anda semua yang ingin bergabung, kami tunggu juga untuk menyaksikan perbincangan pada malam hari ini di YouTube channel Smart FM, karena kami juga sedang live streaming di sana. Anda yang berpendapat boleh di WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Kami kembali setelah jeda yang berikut. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Topik kita adalah How to Find Your Aha Moments bersama dengan Bapak Sutanto Windura. Ada kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya kita tidak sadari, tapi di sesi sebelumnya kita disadari ya bahwa ada momen-momen di mana itu merupakan ciri khas dari kita. Kita bisa menemukan ide yang brilian, kemudian penemuan, atau mungkin Anda belajar jadi lebih konsentrasi. Ini bisa Anda terapkan ke putra-putri Anda. Nah, gimana dengan kita mengetahui untuk putra-putri kita, Pak? Ini kan banyak smart listeners yang punya anak gitu ya. Oh, dia ini ternyata aha momennya adalah kalau lagi main. Aha momennya juga lagi bergerak. Nah, mengetahuinya gimana, Pak Tanto? Oh, ya masing-masing. Ya, masing-masing harus bercermin, mengingat-ingat kebanyakan ide dapat dari mana, begitu ya. Jadi ini kembali ke masing-masing. Tiap orang nggak akan sama, begitu. Jadi yang tahu, yang paling tahu adalah orang yang bersangkutan sendiri. Tapi perlu ditanya supaya dia sadar, aware, dan sengaja mengkondisikan dengan cara melakukan hal-hal yang dia biasa dapat aha moment pada saat dia membutuhkan momen kreativitas yang paling tinggi. Begitu maksudnya, paham ya? Nah, kalau supaya tahu orang tua, oke, silakan Pak, boleh dilanjutkan. Ya. Hal-hal lain adalah kalau tadi sudah sendiri atau sama orang lain. Terus kedua, orang lainnya siapa? Ketiga, sedang diam atau bergerak. Yang keempat, sedang melakukan apa?
Ada orang yang sedang menyiram tanaman, ada orang yang sedang naik tangga, ada orang yang sedang keramas kayak saya, ada orang yang sedang treadmill, ada orang yang sedang jogging, ada orang yang sedang bersepeda. Nah, ini agak lebih spesifik lagi. Bergeraknya apa atau sedang di mana? Ya, di mana juga pengaruh. Di tempat tidur, tapi belum tidur ya maksudnya ya. Di tempat kerja, di loteng, di atas, di taman, di kafe yang mana, cari pendekatannya. Ya. Nah, yang berikutnya jam-jam biologisnya. Nah, kalau Mas William paling kreatif jam-jam berapa kira-kira? Saya di atas jam 12 malam, Pak. Oh, dari 12 malam. Ya, tanya seperti itu ya. Mesti dugem dulu ya. Ya, ini tiap orang beda-beda. Ada yang habis mandi, ada yang malam, ada yang subuh, ada yang pagi, dan lain sebagainya. Ya, kalau saya kebetulan pagi, ya pagi tapi nggak pagi sekali, begitu. Ya, nah ini diingat lalu dikondisikan. Saya mau berpikir kreatif tengah malam aja mulainya, karena saya memang kebiasaan dapat ahanya itu malam. Nah, disengaja seperti itu. Ya. Nah, ini adalah pendekatan yang pertama, smart listener, yaitu melalui kebiasaan-kebiasaan. Ada dia sendiri atau sama orang lain, lagi apa, jam berapa, di mana, sedang melakukan apa, ini adalah kebiasaan. Nah, yang kedua adalah berdasarkan keunikan kecerdasan Anda masing-masing, yang ini bisa dicari tahu melalui angket atau kuesioner, yaitu melalui multiple intelligences-nya. Nah, smart listener, bagi Anda yang kepengen tahu Anda ini keunikan kecerdasannya apa berdasarkan konsep multiple intelligences dari Howard Gardner, silahkan ketik masuk ke link ini. Ya, linknya itu adalah sudah kita shorten, yaitu bit.ly ya, bit.ly ya, garis miring Brainic, brain tambah IC, Brainic, B-nya besar, lalu straight ya, minus M besar, I besar, multiple intelligences. Bit.ly garis miring Brainic strip MI, B-nya besar, M-nya besar, I-nya besar ya, itu. Oke, Anda bisa ke bit.ly garis miring Brainic pakai C ya, huruf B-nya besar, dash MI, M-nya besar, I-nya besar. Di situ akan dievaluasi ya Pak, nanti hasilnya seperti apa Pak? Apakah kebiasaan-kebiasaan itu juga kita jadi tahu gitu ya Pak? Bukan, itu ada 40 pertanyaan, silakan diisi apa adanya menurut masing-masing. Kalau anak Anda masih kecil, belum sampai SMP gitu, mungkin harus didampingi ya. Didampingi bukan untuk diintervensi, tapi mungkin dia tidak jelas dengan maksud pertanyaannya. Nah, setelah itu ada petunjuk scoringnya, maka dari 8 area kecerdasan akan ketahuan mana yang paling dominan. Ranking 1 sampai 8. Ambil 2 ranking, 3 ranking yang paling atas. Yang 5 paling bawah abaikan. Nah, dari situ akan ketahuan. Ya, nah sekarang akan saya jelaskan 8 itu apa saja dan bagaimana contoh-contohnya. Ya, sekali lagi smart listener kalau mau sharing silakan ya. Pertama, multiple intelligences itu adalah kecerdasan bahasa. Kecerdasan kalau anak Anda ini pinter ngomong, pinter bersilat lidah, pandai bikin konten begitu ya, terus suka baca buku, belajar bahasa asing cepat, bisa jadi dia adalah cerdas bahasa atau verbal linguistic intelligence. Nah, kreativitas bisa muncul terutama saat dia sedang baca buku, sedang ngoceh sendiri. Daripada dipikir diem, mendingan ngoceh gitu ya. Saat dia pura-pura pidato, presentasi, tiba-tiba aha muncul. Anda pun demikian. Nah, ini Mas William ini mestinya juga cerdas. Bahasanya ini pasti salah satu di antara big three ini ya. Ya kalau nggak jadi penyiar ya. mestinya lo ya. Oke, Pak Tanto, kita lanjutkan ke tipsnya. Bagaimana menemukan aha moment? Artinya kita bisa menyadari, momen-momen kapan saja. Ada kebiasaan-kebiasaan atau cara lain, Pak, supaya memudahkan kita untuk menemukan
aha momen ini, Pak Tanto? Ini pertanyaan Mas William atau dari Smart Listener? Maaf. Dari saya, Pak Tanto. Oh, ya ini tadi saya baru satu ngomong dari 8 ya. Ada 8. Nanti yang mana dari 8 itu kan ketahuan waktu ngisi kuesioner yang di link yang tadi. Nah, sekarang saya kasih tahu kalau pas kebetulan yang dominan adalah kecerdasan bahasa, maka untuk mendapatkan momentum Anda yang paling kreatif, Anda mesti sesuatu yang berhubungan dengan bahasa. Anda pura-pura presentasi, ngomong sendiri di depan cermin, atau di dalam kamar Anda masuk ke kamar, kunci, terus ada seolah-olah presentasi apa yang sedang Anda pikirkan. Jadi untuk bagaimana promosi supaya penjualan meningkat adalah ngomong sendiri aja. Karena kalau Anda kecerdasan bahasa, begitu ya. Atau Anda baca buku yang berhubungan dengan sales, marketing, dan sebagainya. Bagi orang yang cerdas bahasa akan sekali terpicu kreativitasnya, aha momen akan muncul. Maksudnya demikian. Jika Anda adalah dominan cerdas bahasa. Kalau tidak cerdas bahasa ya jangan ikuti tips yang cerdas bahasa. Paham ya? Nah, saya akan lanjut ke kecerdasan yang kedua, yaitu cerdas logika. Logical mathematical intelligence, ya, yaitu ciri-cirinya dulu. Biasanya kalau anak atau seseorang yang cerdas logika itu kalau ngitung cepat. Ya kalau segitu turun sekian, berarti turunnya kurang lebih 15% lah. Cepet ngomongnya, begitu ya. Matematika ngitung cepet, logikanya cepet jalan, kata-katanya bernuansa. Nah, nggak logis itu. Kan logikanya begini ya. Dia orang yang logical mathematical. Biasanya kuliahnya pun kuliah teknik dan sebagainya. Nah, kalau Anda dominan ini, maka tentu adalah kreativitas banyak muncul kalau Anda bermain-main dengan logika, menghitung. Kalau begini, kalau begini, berarti kayaknya ini punya peluang untuk saya saya pilih sebagai solusi. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Atau gunakan teknik-teknik yang menggunakan logika untuk memunculkan kreativitas. Misalkan teknik-teknik yang diajarkan oleh Edward de Bono, Six Thinking Hat, ya. Lalu lateral thinking dan lain sebagainya, ya silahkan baca sendiri referensinya. Paham ya? Nah, kira-kira itu kalau cerdas logika. Nah, berikutnya adalah, masih ada waktu ya sesi ini. Berikutnya adalah cerdas visual spasial atau cerdas gambar ruang. Kecerdasan yang berhubungan dengan gambar, warna, arah, ruang, ya. Bagaimana memanipulasinya, menggunakan dan meng-create, ya. Contoh, orang yang pintar gambar pasti skor cerdas visual spasialnya tinggi. Saya paling rendah, dari 8 saya paling rendah, ya. Lalu tahu arah, langsung tahu di satu tempat, oh kiblatnya sini, ya. Nganterin temen lewat jalan sekali nggak pakai Google Map langsung ingat, gitu, ya. Ini adalah ciri-ciri orang yang cerdas visual spasial atau cerdas gambar ruang. Nah, tentu kalau anak Anda, diri Anda, pasangan Anda, keluarga Anda, orang terdekat Anda yang setelah mengisi tes kuesioner tadi ternyata dominan ini masuk cerdas gambar ruang ini masuk 3 besar, Anda bisa beritahukan ke mereka atau untuk diri Anda sendiri bahwa silakan gunakan pendekatan ini untuk mendapatkan aha momen Anda, yaitu gunakan pulpen spidol warna-warni. Saat Anda sudah memeras otak untuk memunculkan ide brilian, sketsa menggambar dengan warna-warni. Nah, ini akan tiba-tiba aha lebih terpicu muncul. Tapi kalau orang cerdas bahasa, tapi pas saat memunculkan kreativitas, coba niru orang cerdas gambar ruang, coret-coret gambar, nggak akan mempan. Gitu maksudnya. Ya. Nah, mungkin bayang ya. Dari ketiga kecerdasan ini, semua 8 ya, ini baru 3 ya. Ada 8 ya, namun sebelum jeda ya Pak Tanto, ada dari ketiga kecerdasan ini mana yang dominan, itulah yang perlu kita tonjolkan dalam kegiatan belajar kita sehari-hari. Kira-kira begitu ya Pak Tanto? Perlu kita lakukan. Oke, lakukan. Mas William kalau cerdasnya bahasa, katakanlah,
pas Mas William, aduh besok tuh saya mesti apa itu istilahnya apa tuh, talk show, tamu saya ini apa ya, Pak Menteri misalnya. Pak Menteri ya, Pak Menteri BGN gitu ya, Badan Gizi Nasional. Saya mau tanya apa ya, saya mau nyinggung apa ya, data-data udah ada, tapi sesuatu yang pertanyaan beda apa ya. Nah kalau cerdas bahasa ya pura-pura nanyanya, mikirnya sambil ngomong ya, sambil seolah-olah presentasi, simulasi, pokoknya melibatkan suara, bahasa, coret-coret, menulis dan sebagainya. Jangan menggambar, jangan berhitung, begitu loh maksudnya. Sengaja dikondisikan, dikombinasikan dengan yang tadi. Saya kreatif, sering dapat aha kalau lagi sendiri. Nah, waktu itu saya menyendiri di kamar. Atau saya sering dapat aha waktu treadmill. Ya, saya sambil ngomong sambil treadmill. Begitu. Apa ya? Sekalian badan. Iya. Udah jelas kan? Kalau selama ini tidak dikemas dengan baik. Padahal kalau saya tanya, Mas William bisa jawab sendiri atau sama orang lain? Sendiri. Tapi tidak aware kalau itu adalah suatu pendekatan. Gitu. Oke, jadi tujuan dari talk show di malam hari ini juga menyadari kita supaya kita bisa memaksimalkan kecerdasan mana yang dominan, sehingga apa yang kita lakukan atau produktivitas yang kita lakukan itu bisa maksimal ya. Dan untuk Anda semua yang ingin bergabung, kami ajak Anda untuk menyaksikan perbincangan pada malam hari ini di YouTube channel Smart FM, karena kami juga sedang live streaming di sana. Anda yang mendengarkan di 6 kota, masih ada satu sesi lagi. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning, dan tidak terasa sudah masuk sesi terakhir di malam hari ini. Kira-kira Anda yang dominan kecerdasan apa nih Smart Listeners? Tadi Pak Tanto menyampaikan ada visual spasial, kemudian kecerdasan yang berkaitan dengan suara. Nah, kalau Anda seperti apa? Oh, bahasa ya, bukan suara ya Pak. Dan untuk Anda semua, Anda bisa ke link yang tentunya bisa Anda klik sekarang juga di bit.ly/Brenik, B-nya huruf besar, dash MI, M-nya huruf besar, I-nya huruf besar. Anda bisa mengisi di situ, nanti kita bisa tahu kita dominannya di mana ya Pak? Ya, betul. Kita Oke, lanjut saya lagi juga, ya.
sesi Saya juga terakhir. mau ngisi. Kita lanjut lagi Pak, kecerdasan berikutnya apa Pak Tanto? Ya, yang keempat adalah kecerdasan fisik. Nah, ini orang yang suka olahraga, keranjingan olahraga, nonton acara olahraga, atlet, dan sebagainya, penari, dancer, balerina, ini cerdas fisik. Biasanya ide aha banyak muncul kalau lagi sedang bergerak, atau sedang olahraga, atau sedang nge-gym, dan lain sebagainya. Mungkin Anda ditanya paham, kayaknya pas nge-gym saya sering dapat ide, tapi sekarang confirm kalau mau kreatif, Anda membutuhkan suatu momentum di mana Anda butuh kreativitas yang luar biasa. Nah, silahkan nge-gym, silahkan jogging, silahkan jalan, disengaja, silahkan badminton, silahkan paddle, tenis, dan lain sebagainya. Ya, begitu maksudnya ya. Kecerdasan fisik ini maksudnya kita harus sambil bergerak atau melakukan aktivitas fisik gitu Pak. Kemudian idenya Iya, betul. Betul, biasanya olahraga, lari, jalan, nari, apalagi joget, ngedance, ini akan jadi kreatif. Ya, ini termasuk ranking masuk 3 besar kecerdasan saya. Bila saya juga suka olahraga, suka nonton olahraga, nonton YouTube. Itu saya kebanyakan nontonnya kalau nggak video pertandingan pingpong, tenis, itu cukup sering ya. Jadi aha banyak muncul kalau saya lagi olahraga. Kalau ahanya muncul ketika kita mendengarkan musik-musik itu gimana Pak? Itu yang kelima yang baru saya Oke, yang kelima. Oke, kelima apa? kecerdasan musik atau kecerdasan musikal. Aha banyak muncul saat mendengarkan musik, mendengarkan nada, menyusun komposisi, mengkomposisi suatu nada. Itu dia, bermain alat musik, piano, gitar, kok tiba-tiba dapat aha. Nah, tentu kembali kepada Anda hasil nanti tes kuesionernya tadi. Kalau Anda dominan ini, nah sekarang disengajakan saat Anda butuh suatu kreativitas, Anda harus sambil menyenandungkan musik, sambil nonton di YouTube konser musik atau band favorit Anda lagi tampil, tiba-tiba aha berseliweran, aha gitu ya. Begitu. Yang kelima itu kecerdasan musikal. Yang keenam apa? Yang keenam kecerdasan pribadi atau intrapersonal intelligence. Kecerdasan yang berhubungan dengan mengenali kelebihan kekurangan diri sendiri, kelebihan kecerdasan untuk melakukan perubahan terhadap diri sendiri. Ini biasanya orangnya pendiam. Suka baca buku tentang pengembangan pribadi, tentang spiritual, ya, religius orangnya. Ada yang religius ya, tidak religius bukan berarti belum tentu tidak cerdas pribadi ya, tapi suka mengembangkan diri, suka belajar, suka mengamati sifat-sifat orang, ya. Suka daripada rame-rame suka menyendiri di gunung, di kafe yang sepi, duduknya mojok. Nah, ini kalau Anda pengen kreatif, lakukan itu. Sesuatu yang memang attach dengan kecerdasan Anda, kecerdasan pribadi. Jangan ketemu orang, tapi sendiri. Coba bertanya pada diri sendiri. Ini kalau begini, gini. Wah, seperti tanya jawab dengan diri sendiri. Nah, ini akan dapat aha banyak. Begitu. Ya, barangkali kalau Anda dominan ini 3 besar, sesekali lakukan ini, tiba-tiba Anda baru sadar, iya ya, saya sering dapat aha nih, ya, gitu ya. Oke. Kecerdasan yang ketujuh apa Pak Tanto? Ketujuh, kecerdasan sosial atau interpersonal intelligence. Kalau cerdas pribadi intrapersonal, cerdas sosial interpersonal intelligence. Nah, ini kecerdasan Anda justru lawan dari yang pribadi. Anda butuh sparring partner, butuh teman untuk ngobrol, untuk debat. Karena cerdas sosial ini kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan untuk menjalin hubungan baru dengan orang lain, mempertahankan hubungan harmonis akrab dengan orang lain, menjadi penengah orang lain. Jadi kalau buntu, aduh, apa ya? Mas William, yuk ketemuan yuk, ngopi yuk. Saya ada perlu nih. Padahal ngopi perlunya apa? Enggak, pengen ngajak ngobrol aja, debat gitu ya. Saya ini lagi punya masalah di kantor begini. Ada itu enggak? Bla 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 bla. Tiba-tiba aha gitu. Padahal hanya bukan dari Mas William gitu ya. Pokoknya butuh sparring partner, teman debat gitu.
teman diskusi kali ya Pak, bisa teman juga. diskusi ya. Wow, ini Anda termasuk tipe yang itu nggak nih Smart Listeners, yang kalau misalnya ngobrol atau mungkin ada teman diskusi, teman debat, ide-ide itu muncul gitu ya. Tapi ada juga yang sebaliknya tadi, kalau lagi introvert, lagi sendiri, ide-ide itu juga muncul. Yang terakhir Pak Tanto. Oke, yang terakhir adalah kecerdasan alam Nah, atau natural intelligence. saya juga nih alam nih masuk. Nah, saya lumayan loh lupa saya nomor 3 atau 4 ya. Yang suka miara binatang, suka miara tumbuhan, daripada ke mall lebih suka ke gunung, ke hutan. Ya, ini Anda cerdas alam ini. Sekolah kedokteran, biologi, ya suka ngamatin alam, bintang. Nah, ini kalau Anda kepingin dapat AHA ya harus ke taman. Ya, jangan ke mall. Ya, sambil ngurus binatang piaraan, tiba-tiba aha gitu aja, pikiran berseliweran dengan sendirinya, tiba-tiba aha gitu. Ya. Nah, ini sekali lagi dikondisikan seperti itu. Tapi tentu sebelumnya Smart Listener atau keluarga Anda, orang terdekat Anda mesti tahu dulu Anda dominan di mana. Ambil 3 yang terbesar dari 8 tersebut. Caranya adalah dengan mengisi kuesioner, ya, yang ada di sana, yang tadi sudah diberitahukan, terus kombinasikan dengan kebiasaan-kebiasaan tadi, sendiri atau dengan orang lain, ada di mana, jam berapa, bersama siapa, sedang melakukan apa. Nah, ini tentu akan menjadikan Anda lebih confirm, tahu, bisa mengkondisikan diri sendiri, how to find your aha moment. Ya. Oke, supaya tahu bagaimana cara Anda ya, tadi Anda bisa mengisi form atau mengikuti kuesioner yang akan saya sebutkan berikut di bit.ly/Branik, B-nya huruf besar, slash ya, atau strip ya, strip, MI, M-nya huruf besar, I-nya huruf besar. Sekali lagi bit.ly/Branik, B-nya huruf besar, strip, MI. M-nya huruf besar, I-nya huruf besar. Anda bisa mengetahui Anda dominan yang mana. 3 besarnya itu bisa Anda optimalkan lagi ya Pak Tanto. Pesan-pesan kepada Smart Listener terkait dengan topik yang kita bahas pada hari ini, silakan Pak. Ya, Smart Listener, sekali lagi bahwa kreativitas itu adalah sesuatu yang terlahir, dalam arti Anda terlahir sudah kreatif. Kata kuncinya sudah ya. Nah, kedua, bisa ditingkatkan lagi, bisa dibentuk lagi dengan cara dilatih dan diajarkan. Nah, sekarang bagaimana menemukannya, terutama ide-ide brilian yang original. Kalau AHA itu biasanya original, brilian, lain daripada yang lain. Semua kembali pada keunikan diri Anda sendiri. Yuk, cek list apa kebiasaan-kebiasaan Anda di masa lalu yang saat itu Anda bisa memunculkan ide-ide brilian. Kedua, cek dominan kecerdasan apa yang Anda miliki, ya, dari 8 area kecerdasan tersebut. Nah, kondisikan demikian, saya yakin Anda akan menjadi pribadi yang jauh lebih kreatif dan tidak pernah kekurangan ide, tidak pernah punya ide dibanding sebelum-sebelumnya. Ya, ajarkan ini pada putra-putri Anda, karena sebagai pelajar mahasiswa mereka juga membutuhkan kreativitas, mereka juga punya suatu keunikan kecerdasan dan keunikan kreativitas. Mereka juga sudah terbentuk kebiasaan-kebiasaan di mana kreativitasnya sering muncul. Ya, kenali, ajarkan, dan tentu diri Anda, keluarga Anda akan menjadi keluarga yang jauh lebih kreatif. Semoga yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa memberikan banyak manfaat untuk Anda semua. Semua Anda yang terlewatkan perbincangan malam hari ini bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM karena tersimpan rapi di sana videonya. Bisa Anda share ke putra-putri Anda atau anak Anda yang sedang SMA, kuliah, kepada mereka supaya bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Sutanto Windura. Terima kasih banyak Pak Tanto atas waktunya. Sama-sama. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik menarik lainnya. Smart Listeners, demikian Smart Parenting and Creative Learning. Akhirnya saya William Darmawan. Saya Sutanto Windura. Make the most of your brain. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pak Tanto, makasih. Baru saja kita simak Smart Parenting and Creative Learning bersama Sutanto Windura, Brain Coach Leader. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa.